Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ilmu yang kita semua berharap kajian ini mendatangkan keberkahan, kemanfaatan untuk diri kita dan juga orang-orang sekitar kita, baik keluarga ataupun kaum muslimin pada umumnya. Tentu semua ini adalah sebuah teori, yang mana teori yang kita dengar dalam kajian-kajian ini tidak akan ada manfaatnya kecuali kita berusaha untuk mempraktekannya, untuk mengamalkannya. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita pelajari memang kita mendapatkan pahala. Ayat Al-Quran yang kita baca satu huruf akan mendatangkan 10 kebaikan. Hadis-hadis yang kita baca akan mendatangkan keberkahan karena kita dinilai sebagai seorang talib, seorang penuntut ilmu agama. Namun ayat-ayat Al-Quran tidak akan menjadi hudan, tidak akan menjadi hidayah kalau kita tidak mau mengamalkannya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan-raguannya, dan Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menjadi petunjuk bukan hanya ketika kita, atau tidak akan menjadi petunjuk ketika kita sekedar membacanya. Kita membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kita mengikuti majlis ta'lim kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi semua ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak berusaha mengerti kemudian mengerjakannya. Contoh bagaimana seorang muslim dia mengetahui tentang haramnya hewan yang tidak disembelih. Dia mengerti kewajiban salat, dia mengerti kewajiban zakat, dia mengerti akan wajibnya menutup aurat. Dia baca Al-Quran, dia baca terjemahannya. Tapi semua itu tidak akan menjadi petunjuk ketika dia tidak mengamalkannya. Sama seperti ketika seseorang mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Dia tahu lampu merah itu artinya berhenti. Dia tahu lampu warna hijau itu harusnya dia berjalan. Tapi dia tidak amalkan. Dia tahu huruf P di silang itu artinya larangan parkir. Tapi dia tetap parkir juga. Maka meskipun dia pandai hafal rambu-rambu lalu lintas, kalau dia tidak amalkan maka dia akan mendapatkan tilang. Dia dianggap sebagai pelanggar lalu lintas. Islam pun demikian. Ajaran agama ini harus segera kita amalkan dengan segala resikonya, dengan segala tantangannya. Karena betapa banyak orang yang tenggelam di dalam kemaksiatan. Dia ragu-ragu meninggalkan kemaksiatan. Dia begitu yakin umurnya akan panjang. Dia begitu yakin waktu yang lain dia akan bisa meninggalkan. Padahal siapa yang mengerti dengan ajalnya? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah datang maka tidak ada yang bisa
mengakhirkan ataupun memajukan meskipun sesaat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa yang menjadi tujuan kita di dalam kajian-kajian seperti ini dan juga untuk ustaz-ustaz yang lain juga adalah bagaimana jamaah hadir untuk kemudian mengamalkan atau mempraktekkan apa yang dia dapatkan. Tentang nasihat seperti apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, nasihat itu adalah kewajiban kaum muslimin. Bukan hanya kewajiban para ustadz, para kiai, para masyayikh. Semua orang itu berkewajiban memberikan nasihat. Dan di dalam nasihat jamaah yang dirahmati Allah, tanpa pandang bulu, ya. Nasihat itu karena wajib, maka harus dilakukan. Ketika seseorang melihat ada sebuah ketaatan yang ditinggalkan, maka harus dia nasihati supaya dilakukan. Ketika ada sebuah kemungkaran dilakukan, maka harus dinasihati pelakunya supaya segera meninggalkannya. Meskipun orang itu tidak menerima, meskipun orang itu marah atau tersinggung atau tidak suka, maka tetap wajib kita menasihatinya. Karena seseorang jika tidak mengikuti sebuah nasihat di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka bukan urusan penasihatnya. Urusannya adalah antara dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita melakukan kesyirikan, ada saudara kita melakukan tindak bid'ah misalnya, nasihati dia. Terserah dia nanti mau marah, terserah dia mau tersinggung, urusan dia sendiri. Kalau kita tetap diam, tidak menasihati, maka urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berdosa meskipun kita tidak melakukannya. Meskipun kita tidak mendukungnya. Tapi ketika kita mampu melakukan nasihat ini, kemudian kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Ada mungkin beberapa kita yang berkilah, bukankah nasihati itu bisa juga dengan qalbun, dengan hati, yang penting kita mengingkari. Saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita itu tidak bisa merubah kemungkaran dengan lisan, tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangan, tidak bisa merubah kemungkaran dengan lisan, maka yang terakhir adalah mengubah kemungkaran dengan hati. Tapi kata Rasul, fahuwa adhaful iman. Mengubah kemungkaran artinya kita tidak suka dengan kemungkaran itu, kita tidak merubahnya dengan kekuasaan kita, kita tidak merubahnya dengan lisan kita, kita hanya mengingkari saja kemungkaran itu, kata Rasul, adhaful iman. Berarti itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jangan-jangan kita ini lemah semua imannya. Ketika ada sebuah kemungkaran, saya yang penting nggak lakukan kok, yang penting saya membencinya. Berarti kita itu punya iman-iman yang lemah ini. Jadi janganlah kita ini dalam posisi lemah iman terus gara-gara ya nggak enakan dengan pelaku kemaksiatan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya baru tadi sore ya membaca sebuah berita ya, bagaimana seorang artis di Jogja ini yang sangat terkenal dengan campur sarinya ya. Dia begitu bangga dengan mengatakan, saya tidak narkobanan, tapi saya setiap saat minum ciu gitu. Jadi itu begitu bangganya dia mengatakan, saya enggak narkoba, tapi saya minum ciu, maksudnya minuman keras. Itu akhir-akhir dari fenomena bagaimana para tokoh-tokoh mereka begitu bangganya, begitu santainya, begitu nyamannya menampakkan kemaksiatannya. Nah, seharusnya kita sebaliknya ya berusaha untuk menampakkan ketaatan kita dan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang sekitar kita. Berkaitan dengan ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema pada malam yang mulia ini adalah berkaitan tentang beberapa kesalahan-kesalahan wanita di dalam berpakaian. Ada kalanya beberapa wanita merasa dia sudah memakai pakaian yang syar'i, sudah menutup auratnya, tapi ternyata ada beberapa kesalahan yang ingin kita sampaikan, yang semoga Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berpakaian dengan sesyar'i mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin atas wanita dari apa yang Allah lebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan dari apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Allah di dalam Al-Quran ini menyebutkan kelebihan laki-laki daripada wanita. Kenapa Allah mengatakan laki-laki adalah pemimpin wanita? Yang pertama karena memang Allah lebihkan laki-laki daripada perempuan. Dari akalnya, dari fisiknya, dari ilmunya, dari mungkin cara berpikirnya, kebijakan-kebijakannya, itu memang Allah secara fitrah lebihkan laki-laki daripada perempuan. Ya. Jadi kalau mau protes ya Allah SWT ini yang mau diprotes. Memang manusia itu tidak bisa sama. Laki-laki perempuan itu tetap berbeda. Ya. Allah berikan kelebihan kepada laki-laki. Ya. Ini iman, harus kita imani. Kemudian yang kedua, kelebihan laki-laki adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka lebih banyak infaknya daripada perempuan. Ya, jadi fitrahnya laki-laki seharusnya lomo, dermawan, lebih daripada perempuan. Kalau dalam sebuah keluarga istri lebih banyak infak daripada suami, maka ini masalah ini keluarga ini. Ya, masalah serius. Laki-laki harus lebih banyak mengeluarkan infak daripada istri. Karena apa? Dia mampu mencari uang yang seharusnya lebih daripada istrinya. Dan termasuk juga maksud di sini adalah karena memang dia memberikan nafkah kepada keluarganya terus-menerus setiap saat. Inilah kenapa laki-laki disebut sebagai pemimpin, ya kan? Apa yang dikasihkan kepada istri, kepada anak, kepada mungkin tetangganya itu adalah infak dari laki-laki. Jadi umumnya laki-laki itu lebih banyak infaknya daripada perempuan. Tapi bukan masalah ini Bapak Ibu, ada poin lain dalam ayat ini, yaitu kita ini ditunjuk oleh Allah, laki-laki itu ditunjuk oleh Allah SWT sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Yang maksudnya bahwa segala perilaku wanita di sekitar kita, baik itu istri kita, anak-anak kita, atau mungkin orang yang di bawah tanggungan kita, itu kewajiban, tanggung jawab kita semua. Ya, jadi salah benarnya istri, anak, perempuan itu tergantung dari kepala keluarga, yaitu laki-laki. Maka ini adalah sebuah amanah yang sudah Allah berikan kepada kita wahai laki-laki, ya, untuk memperbaiki wanita-wanita sekitar kita. Maka kalau di suatu zaman ada di suatu zaman wanita kok banyak yang nyeleweng, wanita kok banyak yang bermasalah, maka itu yang bermasalah sebenarnya adalah laki-laki. Yang paling masalah mesti laki-lakinya. Jadi jangan salahkan seorang istri yang mutabarrijat, membuka auratnya, wanita yang tidak mau memakai jilbab dan seterusnya. Jangan salahkan mereka, salahkan dulu kepala keluarganya. Kenapa? Karena dia pemimpin. Di mana pemimpin itu memiliki kuasa kepada siapapun yang dia pimpin. Tapi kalau sampai ada laki-laki takut sama perempuan, nah ini masalah. Ya, pemimpin takut sama rakyatnya. Dia tidak mengambil amanah yang Allah berikan kepada mereka. Padahal itu fitrah mereka, fitrahnya laki-laki itu adalah memimpin. Fitrahnya laki-laki adalah memimpin, dan fitrahnya wanita itu dipimpin. Ya, fitrahnya wanita itu paling nyaman kalau dipimpin. Ora penak wong wedok mimpin wong lanang, ora penak. Mesti enggak enak. Pengen sepintar-pintarnya wanita, sesugih-sugihnya wanita, pasti dia akan nyaman dipimpin oleh suaminya. Demikian juga Bapak Ibu yang rahmati Allah, wabil khusus bapak-bapak. Rasulullah dalam Al-Quran, Allah SWT dalam ayat yang lain, Quran surat At-Tahrim ayat 6 berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu. Artinya apa? Ini perintah Allah SWT. Jadi enggak cukup kita itu mensolehkan diri kita sendiri wahai laki-laki. Enggak cukup. Ya. Kita rajin ke masjid bolak-balik, ya kan? Kemudian karepmu bojoku sak karep-karepmu lah. Engko nang akhirat dhewe-dhewe enggak cukup, ya. Kita berbuat baik kepada orang lain, terus-menerus kita mengabaikan istri kita, anak-anak perempuan, enggak cukup.
Qu anfusakum, memang jaga dirimu dari api neraka, tapi masih ada sambungannya. Wa ahlikum, dan keluargamu. Siapa keluarga? Istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak. Artinya ketika ada seorang yang saleh, ahli ibadah, dia memperbaiki dirinya terus, beribadah kepada Allah SWT, tapi dia tidak mensolehkan keluarganya, maka dia juga tidak akan selamat dari api neraka. Ya. Jadi tidak akan selamat dari api neraka. Karena apa? Perintahnya Allah bukan hanya menjaga diri, tapi juga menjaga keluarga. Dan di dalam hal ini berkaitan tentang pakaian yang dipakai oleh para wanita sekitar kita. Ya. Ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah pakaian wanita di depan para wanita lain dan di depan muhrimnya atau mahram-mahramnya dari laki-laki. Ada hal-hal yang terlarang dalam hal ini. Yang pertama, al-malabis asy-syafafah atau pakaian yang tipis. Ini kita baru cerita ya. Ada dua pakaian yang seharusnya diperhatikan wanita. Yang pertama adalah pakaian di depan para wanita. Yang kedua, pakaian di depan para laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Ini berbeda. Ini yang pertama, pakaian wanita di depan para wanita saja. Yang pertama, beberapa kesalahan mereka adalah memakai pakaian yang tipis. Ya. Di depan para wanita saja, agama kita ini, wanita di depan para wanita yang lain. Tidak boleh memakai pakaian yang tipis. Apa maneh ya. Apalagi di depan para laki-laki. Dan larangan ini berlaku kepada seluruh wanita, mbuh tua mbuh nom. Ya. Alah mas, aku rak wis tuwa, sapa sik arep ndelok aku. Lha nyun saya mbah jenengan tasih jenengan masih perempuan kan Mbah gitu ya. Ya masih mas, maksud aku dadi wong lanang. Ya, ini perintahnya Al-Qur'an itu bagi para wanita. Ya. Baik masih muda ataupun bukan, ukurannya bukan orang itu bersyahwat kepada kita atau tidak. Tapi ukurannya adalah ini menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memakai pakaian yang tipis ya, karena kadang-kala ada beberapa juga orang yang mereka ya terjatuh di dalam hal ini ya, meskipun sudah tua ya. Ketika hadir dalam walimahan ya kan, ketika hadir dalam acara-acara luar ya, wanita memakai pakaian-pakaian yang tipis seakan-akan menutup aurat, tapi tampaklah ya pakaian dalamnya, tampaklah ya garis-garis pakaian dalamnya. Ini adalah sesuatu kemungkaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita. Kemudian yang kedua, al-malabis ad-dayyiqah, pakaian yang sempit. Ya. Sempit itu artinya apa? Sempit itu membentuk tubuh. Ya, tangan membentuk tangan, kaki membentuk kaki, baju membentuk dadanya, sing maju rodo maju ketok maju, nyun sewu pantatnya kelihatan pantatnya. Ini sesuatu yang bukan disebut sebagai pakaian. Pakaian itu harus longgar. Jangankan perempuan, laki-laki pun tidak boleh memakai pakaian yang dhayyik, pakaian yang sempit. Mohon maaf yang suka main bola, yang suka sepedaan, kadang kala pakai pakaian celana ketat luar biasa. Ya Allah, ini berpakaian atau telanjang? Sisan wudo wae Mas gitu kan. Sekalian telanjang aja lah Mas gitu kan. Karena itu enggak ada fungsinya. Pakaian itu adalah untuk menutup aurat sehingga aurat itu tidak tampak, tidak tergambarkan oleh siapapun yang melihatnya. Ya ibu-ibu, ini sekali lagi bukan hanya untuk ibu-ibu yang tua, tapi ibu-ibu yang muda, ya, para wanita yang masih belum nikah, ya. Anak-anak kecil bagaimana? Anak-anak kecil kita biasakan pakai pakaian-pakaian longgar, sehingga mereka nanti ketika dewasa merasakan ya kenyamanan dengan pakaian tersebut. Kadang-kala lucu juga ya, ibunya cadaran, anaknya pakai ya pakaian-pakaian yang lucu-lucu yang kadang-kala ini seharusnya membiasakan dari kecil. Memang tidak wajib ya harus memakai seperti orang dewasa, enggak. Tapi anak-anak kita biasakan dari kecil sehingga mereka nanti ketika besar tidak ada pilihan, ini loh pakaianku. Mereka tidak ada bandangan lain karena sudah terbiasa dipakaikan oleh ibunya.
Yang ketiga, ya, al-malabis al-maftuhah, ya, pakaian yang terbuka. Awil qasirah, al-qasirah itu atau pendek. Ya, kadang-kala maaf, yang paling sering terjadi perempuan itu memakai lengan tangan, lengannya suka hanya sampai setengah, nyun sewu. Ya, kadang-kala malah nganggo, kaos sampai lengan pendek saja, sampai siku saja. Kadang-kala setengah ini, ya. Atau kadang-kala memang sengaja dia pendek atau panjang tapi ora dibenek iki, ya. Jadi ketika piye kabare Mas? Melotrok, ya, kelihatan, ya. Jadi ini sengaja apa memang enggak sengaja, nyun sewu ibu-ibu, ya. Ini aurat. Aurat wanita itu semua sampai ujung jari. Jangankan kepada sesama wanita. Jangan sama laki-laki, sama wanita saja seharusnya ini tertutup. Enggak boleh menampakkan ini namanya lengan. Ini aurat ya ibu-ibu ya. Jadi auratnya wanita itu sampai ujung jari. Kalau ini menyulitkan, maka minimal adalah sampai lengan. Ya, sampai lengan ini. Bagaimana supaya ini tidak turun? Maka pakaian yang terbaik itu ya rukuh itu. Masa aku nganggo rukuh Mas nang ngendi-ngendi lah. Ini bagaimana caranya? Ya, bagaimana jenengan memakai model? Islam tidak melarang jenengan pakai model apapun, ya. Yang penting fungsinya atau tujuannya adalah tertutup semua. Tertutup semua. Model macam-macam, model Indonesia, model Saudi, model Malaysia, macam-macam boleh. Tapi yang penting ini menutup sampai pergelangan tangan. Ketika kita ngangkat tangan tidak turun ininya, ya. Ya ini ya. Kadang-kala lucu juga ya di beberapa ya, paling sering di pasar itu ya, ibu-ibunya jilbabnya berukut, kor nganggul lengannya sampai sini aja ya. Dengan kaos pendek ya. Kadang-kala pakai celananya juga betisnya kelihatan ya. Nyun sewu, ini yang tangan. Kemudian yang kedua kaki. Kaki wanita itu aurat semuanya. Kalau tangan telapak boleh. Maaf juga para ulama mengatakan ini punggung tangan ini juga ini termasuk telapak, artinya boleh tampak enggak masalah yang ini ya. Tapi kalau dari pergelangan ke bawah ini aurat. Ini kalau tangan. Tapi kalau kaki semuanya ibu-ibu ya. Semua kaki dari ujung jari kaki sampai ya, semuanya betis apalagi itu aurat. Kalau tangan, telapak tangan, punggung telapak tangan jenengan tampak boleh. Tapi kalau kaki enggak boleh, telapak kaki pun enggak boleh. Apa malah ke atas lagi? Apa ini namanya? Betis enggak boleh. Kok rekoso men? Ya enggak rekoso, wong ini perintah dari Allah SWT. Kalau nanti biasa insya Allah biasa. Ya, insya Allah biasa. Loh bagaimana caranya? Caranya adalah memanjangkan kain rok kita sepanjang mungkin, bahkan boleh sampai satu hasta ya, 1 hasta 2 hasta boleh. Engko nek keserimpet piye Mas? Ya kalau keserimpet setengah hasta. Kalau enggak ya paskan sampai ujung kaki, tapi jenengan harus memakai kaos kaki sehingga nanti ketika berjalan ya tidak tampaklah tumit panjenengan, tidak tampaklah ya kaki panjenengan, telapak kaki panjenengan, itu semuanya adalah aurat ya. Bayangkan berapa dosa yang kita lakukan seandainya kita tidak memperhatikan ini. Setiap hari kita berdosa terus kepada Allah SWT, padahal sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dan sebenarnya sepele ketika seseorang terbiasa. Ini yang ketiga. Jadi tangan sampai itu, kaki demikian juga. Nah apalagi ini yang maftuhah, yang sering wanita itu pakai kudung tapi lehernya kelihatan. Ya mung dhuwur tok ya. Lehernya pakai baju, kaos ya. Menjual ke pembeli, alam jikok ketok jerone. Nah, ini apa ini ya? Ininya ditutup, ini malah dibuka. Ya. Jadi ini maftuhah, pakaian yang maftuh, yang kelihatan, yang terbuka, tak boleh. Ya, tangan bagaimana caranya harus tertutup. Apalagi ini kaos, apalagi ini leher. Nyun sewu ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang jahiliyah mereka itu memakai jilbab juga. Orang jahiliyah sebelum diturunkannya ayat
ayat-ayat jilbab. Orang-orang jahiliyah pakai jilbab. Cuma perbedaannya apa? Mereka pakai jilbab tapi leher mereka tampak. Itu orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Jadi menurut saya kalau sekarang ada orang yang nggak pakai jilbaban, itu luweh jahiliyah ketimbang jahiliyah Kanjeng Nabi zaman riyen Kanjeng. Iya. Orang jahiliyah itu dulu mereka menutup ininya, ya, cuma tampak ininya. Orang sekarang semua dibuka. Ya. Nah ini, jadi leher itu adalah aurat, ya, aurat tidak boleh tampak. Kemudian yang keempat adalah al-bantol. Al-bantolo itu artinya adalah celana panjang, ya, celana panjang. Ini nggak boleh dipakai wanita kecuali rangkep, ya. Tapi kalau memakai celana panjang saja, maka dia menyerupai pakaiannya laki-laki. Karena pakaian laki-laki itu celana panjang, wanita pakai rok, ya. Rada longgar mas, tetap namanya celana panjang, nggak boleh, ya. Perempuan cocoknya pakai rok. Coba sekarang laki-laki pakai rok pantas enggak? Enggak pantas karena semua orang paham rok itu miliknya perempuan gitu. Coba sekarang perempuan pakai celana panjangnya laki-laki pantas enggak? Pantas. Kenapa? Karena terlalu banyak perempuan yang melakukan ini, ya, sehingga ini menjadi umum. Padahal bisa jadi ya sesuatu yang umum itu adalah sebuah kemungkaran. Wes umum Mas nang ngendi-ngendi. Umum itu belum tentu benar, ya. Bisa jadi umum itu salah. Orang umum bisa jadi yang benar. Jadi ukurannya bukan umum ra umum, tapi ukurannya adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis dan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, maaf ya ini Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan, wal mar'ata talbasu libsatar rajul, dan perempuan yang memakai pakaiannya laki-laki, ya. Jadi nggak boleh memakai pakaiannya lawan jenisnya, meskipun hanya untuk bergurau, meskipun hanya untuk mencari nafkah, seperti artis-artis itu, ya, mereka ke wanita-wanitaan yang laki-laki, yang perempuan ke laki-lakian, nggak boleh memakai pakaian supaya orang ketawa. Ini larangan dari Rasulullah, bahkan Rasulullah akan melaknat mereka. Wal'iyadu billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian, ya, disebutkan di dalam hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Larangan yang berikutnya adalah menyerupai pakaiannya orang-orang kafir. Rasulullah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ini termasuk dari mereka. Kalau ada suatu pakaian di mana itu adalah identitas atau ciri khas orang kafir, maka nggak boleh kita pakai meskipun pakaiannya itu longgar, meskipun pakaiannya itu tidak sempit, pakaiannya tidak tembus pandang. Tapi kalau itu adalah pakaian ciri khasnya orang kafir, maka nggak boleh kita pakai. Contoh ini, ya, maaf ya, pakaian khasnya ya untuk Imlek misalnya, maaf ya, yang banyak dijual tuh di beberapa mall-mall, warnanya merah, kan lucu-lucu itu kan memang ciri khas mereka yang biasa dipakai untuk peribadatan mereka di hari rayanya mereka. Maka nggak boleh kita belikan anak-anak kecil kita, atau apalagi malah kita pakai sendiri, ya, dengan pakaian ciri khas mereka. Atau ketika akhir tahun biasanya ada topi-topi miliknya Santa Claus, ya, warna merah dan putih, ya, nggak boleh kemudian kita pakai ke masjid. Wah, ini ganti dari pecis, ya toh, kan rodo ya toh, modern mas, ya, nggak boleh, ya, karena itu memang ciri khas mereka. Nyun sewu satu lagi, sarung Pak, saya beberapa kali lihat sarung miliknya orang-orang Hindu, putih hitam, putih hitam, ya pernah ya lihat ya, hitam. Itu ciri khas mereka Pak. Kita tidak melecehkan orang kafir, enggak. Kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Sudah, agama kalian adalah agama mereka, ciri khas kalian, ciri khas mereka kalian, enggak masalah, ya. Cuma ketika itu karakteristik mereka, sudah biar mereka yang memakai. Enggak membenci, enggak boleh kita kemudian, "Wow, kamu," enggak boleh. Cuma maksudnya ini loh, ajarannya biar mereka yang menjalankan. Ajaran kita, ciri khas kita yang harusnya kita tampakkan, ya, ciri khas kita yang kita tak, syiar kita,
ciri khasnya orang Islam itu seperti apa? Itulah yang kita banggakan. Ya, itu. Mohon maaf ya, mungkin ini agak sedikit, mungkin ada yang terlanjur memakai, ya sudah apa-apa. Misalnya ada yang memakai nggak apa-apa ya. Yang itu loh, sarung itu loh, yang sarung mereka pakai untuk diikat-ikat di pohon-pohon juga, gitu ya. Orang-orang Hindu itu. Nah, intinya ciri khasnya pakaian mereka tidak boleh kita pakai. Lakum dinukum waliyadin. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu termasuk dari mereka. Kemudian ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat atasnya ada dua pakaian yang dicelup warna kuning. Ya. Faqala inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Pakaian-pakaian ini adalah pakaian ciri khasnya orang kafir, maka jangan kamu pakai. Maksudnya jadinya adalah pakaian kuning khasnya di zaman itu, ya, bukan pakaian kuning pada umum yang biasa kita pakai. Ada di zamannya Rasulullah, orang-orang kafir itu mereka mencelupkan pakaian dengan semacam warna kuning gitu ya. Dan Rasulullah mengetahui bahwa ini adalah ciri khas mereka. Maka ada seorang sahabat memakai, maka Rasulullah mengatakan, ini pakaiannya orang kafir, kamu jangan pakai. Jangan pakai. Ini artinya apa? Artinya bisa kita fahami. Kalau itu menjadi ciri khas mereka, maka harus kita tinggalkan. Tapi kalau zaman sekarang, pakaian kuning bukan ciri khasnya orang kafir. Karena kuning di sini adalah dicelup dengan suatu zat-zat tertentu, wallahu alam, zaman dulu yang berbeda dengan zaman sekarang. Maka boleh jangan pakai warna kuning, macam-macam boleh. Kemudian dalam hadis yang luar biasa yang ini menjadi perhatian kita semua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok dari penduduk neraka yang saya belum pernah melihat mereka ini. Rasulullah, artinya berarti di zaman Rasulullah dua kelompok ini belum pernah terjadi, belum pernah muncul. Saya nggak pernah lihat ini dua kelompok ini, tapi mereka adalah penduduknya neraka. Rasulullah mengetahui bahwa ini akan muncul di akhir zaman. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun. Ada suatu kelompok, mereka senang membawa cambuk yang besar, ka'adnabil baqar, seperti ekor sapi. Yadhribuna bihan nas. Yang kaum ini membawa cambuk yang besar ini seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia. Ini adalah gambaran suatu pemerintahan, suatu pemimpin yang selalu menyiksa rakyatnya, membawa cambuk besar, memukuli mereka, mencambuki rakyat-rakyatnya. Ini kelompok ahlun nar, kelompok penduduk neraka yang di zaman Rasul belum pernah muncul. Saya nggak tahu zaman sekarang apa sudah muncul apa belum. Ya, jadi pemimpin yang senang mencambuki, menyakiti rakyatnya. Kemudian yang kelompok yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun, yaitu para wanita yang mereka memakai pakaian ariyatun tapi seakan-akan telanjang, nganggo klambi ning kaya wong wudo itu. Ya ini. Jadi memakai pakaian tapi seakan-akan telanjang. Zaman Rasul belum pernah ini orang seperti ini. Artinya apa? Orang-orang jahiliyah yang belum masuk Islam saja mereka nggak mungkin melakukan seperti ini. Pakaiannya tapi memakai pakaian tapi seperti telanjang. Mumilatun ma'ilatun. Mumilat ini kalau bahasa Arab itu miring-miring, lenggak-lenggok, mengundang syahwat. Nek melakuki menggok, tengen menggok, itu. Ini zaman Rasul nggak pernah ini, belum pernah. Nah ini masya Allah di zaman sekarang telah muncul itu. Ini melakukan menggok, menggoda laki-laki. Ya ini kelompok yang kedua. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Punuk unta yang miring. Punuk unta jenengan tahu? Ya, punuk begitu kan? Ya. Kemudian miring. Ya. Kepalanya seperti punuk unta yang miring.
Ini sekarang udah muncul belum? Nah, sudah. Apalagi nang Jawa gitu. Nyun sewu sanggul kalau saya mau bilang ya. Ya itu. Ya, memang Rasulullah nyampaikan ya. Kelompok yang kedua wanita yang mereka memakai pakaian seperti telanjang, artinya pakaiannya tipis atau mungkin sempit dan kepala jalannya lenggak-lenggok, kemudian kepalanya seperti punuk unta yang miring. Nah, ini artinya ada beberapa larangan di sini. Berarti nggak boleh memakai pakaian yang tipis, yang ketat, yang terbuka. Kemudian juga tidak boleh memakai segala apa yang menjadikan kepala kita itu seperti punuk unta. Entah itu rambutnya yang digelung-gelung supaya jundul gitu, atau ditambahi tambahan rambut ya, atau diberi sesuatu perhiasan sehingga menyebabkan kepalanya seperti punuk unta. Nanti kalau belum begitu jelas itu punuk unta itu seperti apa, lanjutan browsing itu aja ya. Punuk unta itu. Jadi mesti bentuknya begini. Ya, dah itu. Kan sama itu dengan apa yang dipakai oleh. Jadi nyun sewu Bapak Ibu, kita ini benar-benar menghargai kebudayaan Jawa, kebudayaan bangsa kita. Kita hargai. Tapi kita ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu dzukhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Budaya kita hormati, kita jaga dan seterusnya. Adat istiadat juga kita jaga. Tapi ketika Allah SWT sudah memerintahkan kita masuk Islam secara kafah, maka segala budaya adat istiadat yang bertentangan dengan Islam harus kita tinggal. Lho niki budayane wong Jawa Mas, kita uri-uri. Kita uri-uri, tapi kalau budayanya berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau budayanya bertentangan, kula milih Islam mawon, mboten milih budayane wong Jawa. Gitu. Karena kita di akhirat nanti yang ditanya bukan jenengan tiyang pundi Mas. Enggak. Kita ditanya apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, siapa Tuhan. Itu yang ditanyakan oleh Allah SWT. Dan kita semua dari Jawa, dari Sunda, dari manapun, itu Allah tidak memperdulikan. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan suatu adat istiadat jika bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena kita mantap sebagai seorang Muslim yang kafah. Ya. Muslim yang kafah itu dari perilakunya, dari perilakunya, dari ucapannya, dari pakaiannya, dari kebiasaannya, dari ritualnya, semuanya harus secara apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa kata Rasul? La yadkhulnal jannah. Dua kelompok ini pemimpin yang suka memukuli, mencambui rakyatnya, dan yang kedua adalah wanita yang kita sebutkan tadi, la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mendapatkan baunya. Masuk surga enggak. Wala yajidna riha, dan tidak akan mendapatkan bau. Mambu surga we ora. Wa inna rihaha, dan sungguh baunya surga itu la yujadu min masirati kada wa kada, akan didapatkan, akan dijumpai dalam jarak sekian-sekian. Ya. Jadi bau surga itu jadi dari jarak yang sangat jauh. Rasulullah menggambarkan dari jarak sekian ke sekian. Ini maksudnya apa? Dari jarak yang sangat jauh saja sudah tercium. Ini kalau sampai baunya surga aja nggak dia cium, lah ini ciloko sak cilokone wong ya. Jadi mambu surga we ora apane mlebu surga. Jadi Bapak Ibu, mari benar-benar kita resapi apa yang sudah kita pelajari ini, yaitu mari kita memakai pakaian yang syar'i, pakaian yang benar-benar seperti yang dituntunkan Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh sempit, tidak boleh membentuk tubuh, tidak boleh tembus pandang, demikian juga tidak boleh terbuka sana sini, dan juga tidak terlalu banyak mengundang syahwat yang disebut sebagai tabarruj, pakaian tapi banyak terlalu pernak-perniknya yang sehingga mengundang lawan jenis, dan juga tidak boleh pakaian yang menyerupai pakaiannya orang kafir. Semoga Allah menjaga istri kita, anak-anak perempuan kita, kaum muslimat pada umumnya. Semoga Allah kuatkan kita sebagai pemimpin, laki-laki sebagai pemimpin, sehingga berusaha berani menegur siapa yang salah dari keluarga kita, meluruskan semua yang salah, karena insya Allah dengan demikian akan perbaikilah kondisi umat
karena semuanya tergantung dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.